Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini melemah 0,3%. Outside bar nggak sih ya ini? Low-nya kemarin 6588.26, hari ini 6585 ya. Outside bar pattern. Tadi sih sempat turun sampai ke 6585.46 ya. Tapi tutupan agak naik dikit ke 6613 sorry, 0.48. Dan ini tadi IHSG bereaksi setelah naik dan masuk ke area order block ya. Jadi kalau kita lihat price action yang kebentuk dua candle terakhir lah, kemudian tiga lah ya, ini akan ada gap ya, ada gap. Jadi ini kalau IHSG nggak naik ke atas 6698, maka kemungkinan IHSG range-nya bergerak di dalam range yang cukup sempit antara ini, anggap aja nih gapnya jadi support ya, 6538. Maksudnya adalah kalau misalnya nggak naik ke atas, nggak breakout outside bar, maka ada peluang nutup gap kecil ini loh. Dan jika di breakdown ya ke bawah lagi berarti ya. Sini support support berikutnya yang kemarin dibahas di sekitar 400-an. Saya sih berharap dalam waktu dekat ini bisa breakout high hari ini, yaitu 6697.9 supaya bisa lebih lancar ke 7000 sih. Tapi apapun itu kita harus lihat faktanya kalau IHSG masih tertahan di area order block, ini area supply. Dan masih ada kemungkinan, masih ada peluang ini jadi dilanjutkan jadi pola bearish reversal yang lanjut ngebawa si IHSG-nya ke bawah lagi gitu loh maksudnya. Jadi tetap meskipun retracement dimulai, inducement udah diambil, retracement dimulai, tapi ini kepentok area area supply. Jadi buat yang beli saham-saham dan tujuan belinya untuk trading, jangan lupa take profit ya. Mostly beberapa saham yang kemarin dibahas itu udah nyampe area supply juga, udah menunjukkan ada rejection kayak Breeze gitu ya, waktunya take profit. Terus kemudian MBMA kalau nggak salah tadi ya, MBMA atau ABMM gitu. Itu salah satunya si ABMM ya, ini ABMM juga sampai di area supply dan waktunya take profit juga. Buat yang mungkin kemarin ada yang beli, silakan di take profit. Oke, lanjut kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam list. Kita bahas lebih lanjut ya. Sebenarnya masih banyak saham yang masih ada di dalam list, karena saham-saham yang udah sampai ke area-area target pun yang belum nyamperin order beli itu sebenarnya masih bisa dilihat, masih bisa dipantau, order belinya masih bisa di standby kan, karena strateginya masih bisa jalan seperti ABMM inilah. Saham pertama yang ada di dalam list ini adalah si AADI. AADI kemarin strateginya ngantri di berapa sih? Lupa, 6900 ya. Belum dapat barang. Stop lossnya di bawah 6450. Jadi diantriin dulu aja di 6900. Boleh di situ, antri di situ. Saya pikir tadi hari ini bisa disamperin dan dapat barang, tapi ternyata belum. Siapa tahu besok dapat. Kemudian berikutnya ada brand. Oh ya, targetnya si ADI di 8275 ya. Itu area order block. Kemudian ada imbalance ya. Kemudian yang berikutnya ada brand. Nah, si brand lower high lower hari ini melemah 1,6%. Strategi yang pernah muncul di rekomendasi kemarin itu adalah beli ngantri di 5100. Belum dapat barang sih jelas. Siapa tahu barangkali udah ada yang beli di sekitar 6000 atau sedikit di bawahnya. Stop lossnya nggak perlu terlalu di bawah ya. Kalau misalnya beli di 6000-an, stop lossnya cukup di bawah 5475 atau ya di 5450 atau 5400 itu boleh. Stop lossnya cukup di situ dulu. Kalau misalnya apes kena stop loss ya nunggu di 500. Kalau area favorit saya 500 dan 4610. Saya berharap nyampe ke situ terus mantul supaya ini bisa jadi inverse head and shoulder gitu ya. Karena kalau memang ini area left shouldernya kan di sini nih sekitar 5100-an. Kalau area itu dites, kemudian ada rejection dan mantul, maka peluang untuk jadi inverse head and shoulder jadi lebih besar karena didahului dengan setup CP1 itu maksudnya. Next ada Harum yang melemah hari ini, melemah 3,2%. Ini
diantriin dulu aja di 720 ya, karena range-nya lebar sekali, jadi supaya nggak terlalu gede banget risikonya. Setidak-tidaknya belinya ngantri di 720 aja, dan stop lossnya kalau misalnya mau dipecah gitu ya, sebagian boleh di bawah 675 lah. Atau pasang ordernya yang dipecah 720 dan 655. Stop lossnya sama-sama di bawah 590. Target TP1 ada di 1020 gitu ya. Next ada Teens. Hari ini menguat sih inside bar, tapi dan strategi yang pernah masuk ke rekomendasi sebelumnya adalah beli ngantri di 925 dan 870, stop loss di bawah 825, dan target TP1 ada di 1140. Tapi mungkin siapa tahu ada yang udah beli di berapa ya, 1030-an mungkin, karena ini ada area base, bikin rally terus bikin base, ada pullback ya. Kemudian rally lagi. Nah, kalau misalnya udah ada yang beli di 1030 kemarin, berarti ya dapat barangnya ya. Stop lossnya nggak perlu terlalu bawah, cukup kalau close di bawah 1005 aja itu sih, atau setidak-tidaknya di bawah garis EMA 20 inilah stop lossnya. Kemudian targetnya juga masih sama di 1140 dan target TP2 ada di 1335. Kemudian berikutnya ada Adaro yang hari ini masih menguat 1,4%. Saya berharap ada nge-swing ke bawah dulu, setidaknya ngetes 1800 gitu ya, tapi ternyata enggak. Ditungguin dulu aja lah. Strategi yang pernah muncul di rekomendasi adalah beli ngantri di 1730, belum dapat barang jelas. Antriin situ dulu boleh, antri di 1800 juga boleh. Stop lossnya bagi yang antri di 1730 itu di bawah 1600 ya. Target TP1 di 2030. Next ada ABMM, tadi sempat di spill, dan ini ABMM sayangnya nggak jemput order beli di 2940 ya. Dia langsung cukup lancar ke target TP1 di 3300 dan ngetes area order block di sini. Ada rejection, ada shadow yang kebentuk di hari ini ya, di candle hari ini. Dan buat yang udah punya barang atau masih punya barang beberapa hari lalu beli misal, silakan boleh take profit atau take profit sebagian dulu, atau dipasang elite sell ya. Elite sell-nya di bawah 3290, 3280 gitu boleh. Situ aja lah. Ya, kalau ke bawah itu exit dulu aja. Dan boleh diantriin lagi di incer area 3160 sampai 3100 gitu ya. Kalau itu masih di breakdown, maksudnya kalau nggak ada rejection ketika tes sedikit di bawah 3200 dan nggak ada rejection, nunggunya ya berarti di bawah di 2940 itu. Next ada ICBP. Hari ini ternyata menguat 2,8%. Tadi sempat kempes dan saya pikir tutupan ya udah turun aja gitu ya, nge-swing ke bawah dulu. Jemput order beli di 1050 gitu karena sempat ada rekomendasi belinya di 1050 dan stop lossnya di bawah 9,5. Target TP1 di 11275, 11300 lah. TP2 nya di 12375, 12400. Ini struktur eksternalnya masih uptrend, jadi maksudnya masih belum berubah, masih belum ada change of character. Jadi saya cukup pede nargetin di atas 11275, di atas 11300 ya, karena juga kalau kita lihat area POI terdekat di sebelah kirinya, di sini ada order block juga di atas 11275, di atas 11300 gitu ya. Gitu sih. Kemudian berikutnya ada Inco pelan-pelan sih naik, tapi hari ini melemah tipis 0,4% setelah kemarin itu juga merah, dan hari ini inside bar ya candlenya ya, inside bar pattern. Balik lagi, kalau Inco saya masih berharap ini ada nge-swing ke bawah, harapannya bukan cuma ngarep-ngarep tapi berdasarkan beberapa kondisi yang udah kebentuk di sini. Memang ini ada setup, terus ada peluang lanjut naik ke area ini POI. Di sini ada order block sini di sekitar 2000 berapa tuh ya, range-nya 2880-an sampai 3000-an. Tapi di sini waktu dia turun, balik lagi sih
masih berangkat dari bawah 30 ya. Jadi saya berharap ini ada swing, satu kali swing ke bawah, entah itu bikin higher low atau ngetes 2000 atau ngetes 1825 nya lagi gitu ya. Selama nggak turun dan tutup di bawah 1825 sih masih aman. Ini strategi ini masih bisa dipakai gitu sih. Saya tetap pilih ngantri di 2080 dan 1945 dengan stop loss kalau close di bawah 1825. Oke gitu. Selanjutnya, oh ya, hari ini si Bank Bukopin Bank itu rilis laporan keuangan kan ya. Dan mengejutkannya, surprisingly dia berhasil cetak laba di kuartal pertama tahun 2025 sebesar 342 miliar lah. 342, sekian miliar. Dari yang sebelumnya rugi. Dari maka dari itu oleh karena itu maksudnya oleh karena itu si BBKP hari ini hampir arah naik cuy, bangun dari si strong support sementara 50 bangun dan hampir arahnya di 70 ya. Tadi naik 32, sekian persen, hari ini 32,7%. Dan kalau misalnya ada pertanyaan BBKP masih oke nggak kalau misalnya mau beli? Jawabannya kalau mau fast trade oke sih, tapi rasanya besok mungkin lompat terus kempes. Nah, berarti besok waktunya jualan. Karena kalau dilihat dari setahun terakhir lah ya, anggap aja dari Mei Juni tahun lalu 2024 ke sekarang, itu kan ada area ini nih. Berapa tuh? 71. Highest close-nya di range dari Juni 2024 sampai sekarang tuh kan di 71. Belum di breakout. PR-nya itu harus di breakout. 71 harus di breakout. Terus highest price-nya dari range harga mulai dari Mei atau Juni 2024 sampai sekarang itu di 75. Jadi range 7175 ini harus di breakout dulu tuh. Karena ini adalah area bekas support yang di breakdown dan direspon jadi resisten. Itu sih. Jadi kalau misalnya masih minat BBKP ya siap-siap jualan nih, untuk fast trade aja. Harapan saya sih buat yang lagi pantauin si BBKP itu punya barang dari hari ini ya, entah itu belinya di harga berapapun di hari ini, besok siap-siap jualan sih. Begitulah ceritanya untuk BBKP. Itu opini saya kalau lihat kelakuan kalau lihat price actionnya 2 hari terakhir dan kalau lihat kondisi atau kondisi marketnya di beberapa waktu yang lalu atau setahun terakhir itu sih. Kemudian lanjut si bank-bank besar ini, kalau kita lihat si IHSG-nya kan kepentok area supply ya, terus dia ada rejection. Kemudian si bank big cap itu juga ada yang merah ada yang hijau, mix lah, tapi paling enggak dia berhasil rebound dari di range beberapa minggu belakangan ini. Dia berhasil rebound dan nggak lanjut turun setelah exit bagi dividen. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, dan bukan misalnya, emang ada pertanyaan juga yang datang ke saya, kalau si bank ini gimana enaknya, masih bisa dibeli nggak atau masih bagus nggak dibeli setelah bagi dividen gitu ya. Kita bahas dari si BCA-nya dulu lah. Oke, BBCA setelah dia exit gap down memang terus, tapi ya hitungannya jackpot sih, karena setelah exit malah sempat harganya naik ke atas harga cum date ya. closing price waktu tanggal cum date-nya. Nah, kalau pertanyaannya masih bagus dibeli atau enggak, balik lagi saya akan lihat strukturnya lagi. Strukturnya dia downtrend. Balik lagi strukturnya downtrend. Kemudian si BCA dia deket dengan area supply. Kalau misalnya mau beli untuk trading ya batasnya sih di sini ya. Kalau ke bawah 8300 ya exit aja dulu, diincer lagi di bawah 8000 begitu. Tapi kalau ternyata naik, misalnya udah kebeli terus naik ke 9000, siap-siap jualan. Itu sih. Karena hari ini kanalnya juga bikin bearish engulfing. Jadi siapa tahu
nge-swing dulu ke 8.000 atau ke bawah 8.000. Jadi kalau pengen beli BBCA, saya lebih pilih paling enggak di bawah 8.000 lah, 7.900 sekian kayak belinya kayak gitu. Ya, di struktur yang time frame gede pun masih sangat memungkinkan dia untuk nge-swing ke bawah karena inducementnya nih di atas, masih di atas dan belum diambil. Selama inducement nggak diambil kan harga masih ada peluang atau probabilitas arah harga masih lebih besar lanjut dari tren yang udah kebentuk sebelumnya nih ya. Nah, turun terus berarti masih ada peluang probabilitas arah harganya masih lebih besar ke bawah. Jadi siapa tahu nge-swing ke bawah dulu. Memang di daily udah ambil inducement. Nah, target dari retracement yang dibentuk, yang dikasih sinyal di time frame daily itu targetnya di sekitar 9.000 sampai 9.600-an. 9,5 lah, 9.000 sampai 9,5, 9.600 kalau mau dibulutin ke atas. Dan kalau hari ini bearish engulfing dan besok nggak sanggup naik ke atas 8850 lagi, malah breakdown ke bawah 8300 ya, udah tungguin di bawah 8000 buat beli lagi si BBCA. Itu sih ya. Sedangkan kalau Bank Rakyat, BBRI, ini ada setup. Enaknya di sini udah kebentuk setup. Meskipun area supply, ini ada order block udah dites dan direspon ya. Kemudian setelah kumdate di ex-date-nya gap down, terus sempat naik ke atas harga ex-date lagi. Tapi ya masih di bawah harga kumdate-nya. Poinnya adalah si Bank Rakyat setelah ada setup, selama dia nggak tutup di bawah 3360 ini sebenarnya masih berlaku setupnya, dan secara technical ini strategi yang muncul dari setup ini ya masih bisa dipakai. Artinya kalau mau beli, area belinya di 3650 dan 3,5 itu masih bisa selama nggak turun dan tutup di bawah 3360. Itu ya, dengan target TP pertama di 4320 lah. Saya mencukupkan dulu targetnya di situ. Kalau misalnya ini berhasil nge-swing ke atas dan nembus ke atas high bulan Maret ya. Rasanya kalau nembus breakout highest price di bulan Maret ini cukup gede peluangnya untuk ke 4300-an. Itu sih. Dan berikutnya BMRI ceng. Bank Mandiri ini juga ada setup. Ini aja lah. Ini ada setup, area belinya itu di 4,5. Udah dijemputnya waktu di tanggal 8 April kemarin, waktu hari pertama bursa setelah libur lebaran ya. Nah, targetnya tadi sih sempat ke atas 5.000 ya, tapi ternyata ada rejection. Oke lah, berarti ini selama nggak ke bawah 4250, si BMRI ada peluang ke 5400, 5,5 lah. Ini area target TP1 di 5,5. Kemudian area tersebut juga bersinggungan dengan area order block plus imbalance. Itu sih ya, semoga nggak ke bawah 4250 aja. Selama nggak ke bawah 4250 ini masih ada peluang ke atas soalnya. Itu ya. Kemudian si Bank BNI, Bank Negara ini hijau sih hari ini, menguat tipis 0,5% tapi candlenya merah. Kalau Bank Negara bisa dianggap ini ada double bottom yang kebentuk, neckline di 4280, tapi setelah breakout terus ada ex-date dividend ya, gap down lanjut turun. Dan sebenarnya dari swing harganya ini cukup menarik karena sudah ada beberapa kali sinyal bullish divergence. Cuman swing turun terakhir ini yang bikin apa ya, ini swing turun terakhir ini lebih panjang dibandingkan dengan swing turun terakhir yang swing turun sebelumnya, maksudnya waktu bikin sinyal bullish divergence. Poin yang cukup menarik adalah high validnya nggak jauh dari posisi harga sekarang, yaitu di 4880. Jadi jika si Bank Negara ini berhasil breakout 4880, maka strukturnya udah nggak downtrend dan berpeluang naik lebih tinggi. Itu berpeluang naik lebih tinggi, bikin uptrend lanjutan dan terbang begitu. Cuman kalau misalnya pengen beli, seenggak-enggaknya saya sih pengennya di bawah 4.000 ya, di area hijau-hijau inilah, karena udah di mapping dari kapan tahu ini area hijaunya. Itu sih kalau misalnya Bank Negara. Dan 4 bank tadi memang masih ada peluang
naik, masih ada peluang naik, dan IHSG-nya juga masih ada peluang naik, tapi saya rasa harus cukup hati-hati ya kalau kita lihat IHSG dia naiknya kepentok area order block, kemudian misal dalam waktu dekat berhasil naik ke atas 6700 lah. Ini satu hal yang bagus karena peluangnya cukup besar untuk lanjut ke 7000 ya. Tapi hati-hati karena sekarang udah hampir akhir Mei dan hampir akhir April dan mendekati bulan Mei gitu ya. Biasanya kan sell on Mei gitu ya. Nah, siapa tahu ini harganya di bawah naik dulu ke atas, nyamperin area-area supply, dan area supply yang disamperin masih direspon jadi resisten, kemudian ada rejection. Dan ketika ketemu hal itu, ketika harga atau indeks atau saham-saham yang udah dibeli dan tujuan belinya untuk trading sampai di area-area resisten, sampai di area-area supply dan area itu masih direspon jadi resisten, ada rejection, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu untuk take profit. Jualan dulu, itu maksudnya gitu ya. Antisipasi momen sell on Mei and go away gitu. Lanjut kita bahas saham yang di request di kolom komen. Ada 2 saham sih yang di request. Saham pertama ada Pani. Pani ini cukup menarik. Cukup menarik sebelumnya karena bisa dianggap ini ada setup, kemudian ambil area beli, level entry-nya di 8.000 dijemput, stop loss di bawah 7375 nggak disamperin dan lanjut naik nyampe target TP1. Kemudian di sini mulai dari kemarin sebenarnya ini udah tes area order block di sini, area POI, dan ya tadi sempat nembus terus balik ke bawah. Berarti kan ini ada reaksi ya. Buat yang udah punya barang misalnya udah punya barang nih, pasang elite sell-nya dipasang di bawah low kemarin aja di bawah 10.800, atau ini kan ada gap, seenggak-enggaknya pasangnya di 10.400 lah. Gitu. Kalau modalnya bawah banget dan nggak keberatan pasang elite sell atau trailing stop di bawah 9.300, silahkan pasang di 9.200-an, 9.275 kayak 9250 boleh. Dan kalau ternyata besok si Pani naik ke atas 12.350, ini ada peluang cukup besar lanjut ke 14 ribuan. Maka kalau misalnya mau fast trade ya silahkan, kalau besok berhasil naik ke atas 12.350, atau nge-swing pendek-pendek gitu ya. Cuman kalau mau fast trade atau trading pendek-pendek harga segini kok rasanya kurang enak ya. Itu sih. Semoga menjawab. Kemudian saham yang kedua Indi ini saya masih pilih tunggu dan ngantri setidaknya di 1160 1150. Ya, 1155 boleh. Karena kenapa? Karena kemarin 2 hari yang lalu Indi ARA setelah rilis berita perubahan tarif royalti batubara yang baru ya. Ini salah satu yang dapat sentimen positif dari itu. Dan kemarin lompat kempes, hari ini open di atas close kemarin, terus lanjut bikin lower low candle-nya, kempes juga melemah 5%. Karena range-nya lebar sekali dan high valid masih di atas, masih di 1825, kemudian target TP1 dari setup ini di 1715 juga belum disentuh, belum dijemput. Maka saya masih pilih nunggu ngantri di 1155 lah setidaknya, dan 10 berapa nih? 995 atau di 1000 lah. Saya berharap sih ngetes 1000 ya. Kenapa? Karena ini area initial break dan belum dites. Dan waktu kemarin itu open lompat terus kempes, itu merespon area imbalance ini 1615 sampai 1750, area ini direspon dan berarti masih dianggap sebagai resisten oleh market. Jadi karena area imbalance yang area order block yang direspon ini dekat dengan high validnya kan di 1825 ya, maka saya akan sangat hati-hati pilih
pilih area belinya, saya lebih prefer pilih area beli yang paling dekat dengan low supaya stop lossnya nggak terlalu gede, paling itu sih. Kemudian udah cuma 2 yang di request. Sekarang kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Jumat tanggal 25 April 2025. Ada 2 saham dulu, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order tentunya. Saham pertama ada KKGI. KKGI ini menarik, apa namanya? Ini pernah masuk rekomendasi di kapan ya? 2 hari yang lalu? Ya. Pokoknya pernah masuk rekomendasi lah. Strateginya ngantri di 396 ya waktu itu. Dan jelas belum dapat barang karena hari ini menguat 2,8%. Poinnya adalah, nah, memang hari ini menguat. Kemarin juga candlenya akhirnya higher low ya. Hari ini akhirnya higher low. Kemarin higher low tapi body candlenya merah. Jadi ada rally base rally, dan ini ada waktu bikin rally base rally itu, rally base rally-nya itu proses waktu nge-breakout si area-area resisten minor ini loh. Jadi area base-nya ini itu adalah area yang bisa jadi area demand yang kemungkinan besar direspon sebagai area support nanti kalau misalnya harga ngetes area ini lagi. Syaratnya jangan lama-lama ngetesnya gitu. Dan perjalanan bikin si rally base rally itu didahului dengan candle hijau-hijau. Jadi ada 3 candle hijau, kemudian bikin satu candle merah dan lanjut candle hijau yang close-nya di atas high candle merahnya. Ini bagus, maka strateginya untuk besok ini satu skenario tambahan, satu skenario lain selain yang rekomendasi yang kemarin ya. Strategi yang tadi rekomendasi kemarin. Jadi yang kemarin tuh masih tetap bisa di standby kan ordernya, masih bisa jalan, masih bisa tetap dijalankan strateginya. Tapi untuk yang ini satu strategi baru, belinya ngantri di 434, jadi di kotak ungu ini di area base dari base rally, dan stop lossnya sebenarnya cukup kalau close di bawah 426. Tapi kalau mau pasang auto order elite sell di bawah 416 boleh. Dan target TP1 tetap di 478. Itu risk reward rasionya masih 1:2 lah. Gitu ya. Saya prefer stop lossnya itu kalau close di bawah 426 sih. Gitu. Next, saham kedua ada MNCN. Si MNCN hari ini memang lemah 1,5%. Tapi kemarin dengan tutup di 270, dia bikin satu setup yang oke, satu setup CB1 yang menarik, dan ada bullish divergence, neckline-nya udah di breakout, satu tanda sinyal untuk balik arah gitu, sinyal harga balik arah gitu ya. Strukturnya memang turun, tapi yang jelas ini inducement sudah diambil, ada sinyal bullish divergence yang neckline-nya udah di breakout juga, mudah-mudahan lancar ke 300-an. Area target TP1 dari setup ini ada di 300. Strateginya silakan ngantri beli di 246 dan 232 ya, 2 level itu boleh. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 220 dan target TP1 di 300. Target TP2 di 350. Itu tadi 2 saham pilihan kami untuk besok hari Jumat 25 April 2025. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Dadah.